Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 6 tahun dan 6 bulan dan denda sebesar 1 miliar rupiah. Karena katanya sopan, mana ada orang diadili tidak sopan? Semua orang diadili pakai jilbab, pakai sarung, pakai ini. Itu nggak bisa karena punya anak, semua maling punya anak. Kalau mau membebaskan orang, menurut saya yang dibebaskan maling-maling kecil dulu. Sudah jelas kerugian sekian ratus triliun, vonisnya seperti itu. Ya, ini bisa menyakiti rasa keadilan. Sesungguhnya kami sudah melakukan upaya hukum, ya, melakukan banding dan sudah didaftarkan di pengadilan, dan saat ini jaksa penuntut umum sedang fokus dalam rangka menyusun. Berapa banyak pun orang ya dipidanakan, dipenjarakan, ya akan kurang maknanya kalau kembalinya uang yang dikorupsi, ya uang yang dicuri ke negara itu tidak signifikan. Satu, menyatakan terdakwa Harvey Muiz terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dan melakukan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan ke-1 primer dan dakwaan kedua primer. 2, menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 6 tahun dan 6 bulan dan denda sebesar 1 miliar rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama berapa tadi, Pak? 2 tahun. Bukan yang ini. Ya, 6 ya. Selama 6 bulan. Harvey dinyatakan bersalah dalam kasus korupsi timah yang merugikan negara 300 triliun rupiah. Vonis Harvey Muiz 6 tahun 6 bulan penjara, lebih ringan dari tuntutan jaksa 12 tahun penjara. Dalam pertimbangan hakim, Harvey divonis ringan karena sopan dan sudah berkeluarga. Jatuhkan pidana terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan. Keadaan yang memberatkan, perbuatan terdakwa dilakukan saat negara sedang giat-giatnya melakukan pemberantasan terhadap korupsi. Yang keadaan yang meringankan, terdakwa sopan di persidangan, terdakwa punya tanggungan keluarga terdakwa belum pernah dihukum. Ya, pertimbangan bisa dicari-cari, apalagi pertimbangannya karena katanya sopan. Mana ada orang diadili tidak sopan? Semua orang diadili pakai jilbab, pakai sarung, pakai ini. Itu nggak bisa karena punya anak. Semua maling punya anak. Kalau mau membebaskan orang, menurut saya yang dibebaskan maling-maling kecil dulu. You tahu nggak berapa jumlah penghuni penjara? Catatan saya ketika saya menjadi Menko Polhukam di tahun terakhir, penghuni penjara di Indonesia adalah 263.000 orang. 50% lebih itu narkoba, korban kejahatan narkoba. Yang koruptor itu tidak sampai 0,5%. Dari 263.000 itu hanya 1.290 atau 1.300 orang. Itu tidak sampai 0,5%. Kenapa kok ini yang diistimewakan? Yang pencuri ayam, korban narkoba, orang membunuh istrinya karena istrinya selingkuh, orang karena ditipu, orang membakar orang karena kalap gitu. Kenapa tidak itu aja yang dibebaskan kalau alasannya biar penjara penuh gitu? Ini tidak masuk akal semua. Mari kita rasional kalau ingin baik. Kalau enggak ya sudah. Tapi saya masih punya asa untuk itu. Soal konsistensi kejaksaan, kan dalam sidang terungkap bahwa ada grup news smelter yang isinya itu bos-bos smelter termasuk Harvey Muiz dan adminnya adalah polisi. Waktu itu di Reskrimum Polda sana ya. Sekarang udah jadi Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim, udah Brigjen ya gitu. Tapi di sidang nggak dipanggil jadi saksi, padahal dia jelas admin grup itu. Nah, itu makanya saya bilang Kejaksaan Agung itu tidak dalam posisi bebas sesuai dengan hukum. Kan ada peristiwa yang mendahului ya. Ketika Kejaksaan Agung itu dibilang diteror, ini si Jampitsus dibuntuti kemana-mana, kemudian ada drone di sekitar Kejaksaan Agung dan sebagainya. Itu semua mendahului peristiwa ini sehingga lalu orang sekarang mengkait-kaitkan. Punya gelar profesor, sekolah di mana-mana yang terkenal, tapi mentalnya masih mental rendah diri. Apa yang dilakukan bangsa sendiri selalu jelek.
Belum kita bekerja sudah mulai nyinyir. Saya nanti akan cari ahli-ahli hukum apa wewenang yang bisa saya berikan kepada aparat. Tolong para profesor di pemerintah saya tolong kasih saya ya masukan. Nanti saya dibilang nggak ngerti hukum lagi. Dan saya mohon ya, kalau sudah jelas melanggar, jelas mengakibatkan kerugian triliunan, ya semua unsurlah. Terutama juga hakim-hakim yang vonisnya jangan terlalu ringan lah. Tapi rakyat pun ngerti, rakyat di pinggir jalan ngerti. Ngerampok triliunan, kalau triliunan, ratusan triliun. Vonisnya sekian tahun. Nanti jangan-jangan di penjara pakai AC, punya kulkas, pakai TV. Tolong Menteri Pemasyarakatan ya, Jaksa Agung ya, naik banding nggak? Naik banding ya? Naik banding. Vonisnya ya 50 tahun begitu kira-kira. Saya tidak mau nyalahkan siapapun. Ini kesalahan kolektif kita. Mari kita bersihkan. Makanya saya katakan aparat pemerintahan kita gunakan ini untuk membersihkan diri, untuk membenahi diri sebelum nanti rakyat yang membersihkan kita. Lebih baik kita bersihkan diri kita sendiri. Rakyat kita itu bukan rakyat yang bisa dibohongi terus. Sudah jelas kerugian sekian ratus triliun. Vonisnya seperti itu. Ya. Ini bisa menyakiti rasa keadilan. Insya Allah dengan kehendak dan tekad yang baik, insya Allah kita akan mencapai. Indonesia harus mempunyai pemerintah yang bersih. Indonesia harus memiliki pemerintahan yang bersih. Baik, terima kasih. Terkait dengan pernyataan Bapak Presiden, tentu ya kita sangat mendukung ya apa yang sudah dinyatakan oleh beliau, dan kami sangat responsif terkait dengan pernyataan beliau ya, pernyataan Bapak Presiden yang menyatakan bahwa vonis ya, atau putusan pengadilan terkait dengan terdakwa HM yang masih sangat begitu ringan dibanding dengan tuntutan yang disampaikan oleh penuntut umum. Oleh karenanya kami berkomitmen dan sesungguhnya kami sudah melakukan upaya hukum ya, melakukan banding dan sudah didaftarkan di pengadilan, dan saat ini jaksa penuntut umum sedang fokus dalam rangka menyusun butir-butir atau poin-poin dalil-dalil yang terkait dengan memori banding. Saya kira harus selalu saya sampaikan ya, presiden itu kepala negara ya, pemikiran-pemikiran presiden, pemikiran filosofis, kemaslahatan ya. Nah, sedangkan kita itu tataran operasional. Ya tentu penegakan hukum harus didasarkan pada regulasi yang ada. Jadi harus dikembalikan kepada peraturan yang ada ya, tentu undang-undang tipikor. Tidak sebanding Pak dengan kerugian yang dampaknya. Nah, jadi begini ya, kalau melihat perkara timah, kita juga harus utuh melihatnya. Kenapa? Karena Harvey Muiz itu hanya salah satu ya. Apa yang menjadi peran dari yang bersangkutan, itu dulu yang harus kita pahami bersama ya. Nah, kalau kita lihat peran yang bersangkutan ya, yang pertama dia menginisiasi pertemuan antara PT Timah dengan para pemilik smelter. Artinya kalau dia menginisiasi, mempertemukan, berarti masih ada pihak lain ya. Yang kedua, tentu dia mengumpulkan dana CSR dari 5 smelter itu. Nah, kalau
sesuai dengan dakwaan itu kan ada sekitar 400 miliar lebih dulu yang kita dakwa. Tetapi dalam proses persidangannya bahwa hakim melihat ternyata yang dinikmati sekitar 200 miliar lebih, dan itulah yang menjadi beban kepada yang bersangkutan. Nah, jadi kita harus melihat secara holistik, karena siapa lagi pelaku-pelaku terhadap tindak pidana korupsi timah ini? Tentu kita sudah menetapkan ada sekitar 22, ya. Nah, lalu apakah itu cukup? Nanti kita lihat bagaimana perkembangannya. Siapa lagi yang akan dimintai pertanggungjawaban terhadap itu? Nah, kemudian yang kedua, kalau rekan media menganggap bahwa ada permainan jaksa, hakim, saya kira itu terlalu berlebihan, ya. Nah, kita tegak lurus, kita sudah sampaikan, dan saya kira sangat terbuka, ya. Mulai A to Z-nya itu, mulai dari penanganan penyidikan sampai kepada pernyataan banding terhadap perkara itu, saya kira sangat terbuka, ya. Pak, respon dari kejaksaan tentang hakim yang memutuskan aset Helena Lim untuk dikembalikan gimana, Pak? Kan hakim memerintahkan untuk mengembalikan asetnya Helena Lim disita oleh Kejagung untuk dikembalikan. Respon dari Kejagung? Nah, Helena Lim itu kan baru diputus kemarin. Kita masih punya waktu 7 hari menurut KUHAP, ya, menurut hukum acara. Nah, jadi jangan dikira bahwa 7 hari itu kami tidak mendalami, ya. Itulah fungsinya KUHAP, memberi waktu kepada para pihak untuk pikir-pikir. Sesungguhnya pikir-pikir itu bukan karena kebimbangan, bukan, tapi kita menganalisis, ya. Karena yang ada di jaksa itu kan catatan persidangan, lalu dilihat, dicatat apa pertimbangan-pertimbangan yang disampaikan oleh pengadilan. Apakah pertimbangan-pertimbangan itu sangat berkorelasi dengan apa yang kita dakwa dan kita tuntut. Nah, lalu nanti akan diputuskan seperti apa. Misalnya kita tuntut 8 tahun, putus 5 tahun. Ya, kemudian ada pengembalian aset yang sudah disita kepada yang bersangkutan. Nah, jaksa itu akan melakukan penelitian, pengecekan lebih awal. Nah, kita punya dokumen terkait itu, maka disita. Lalu kenapa pengadilan harus mengembalikan ke yang bersangkutan? Apa pertimbangannya? Dalam waktu kurun 7 hari inilah jaksa itu berpikir-pikir menggunakan hak itu. Tetapi juga kita sekaligus menganalisis, ya. Nanti bagaimana sikap lanjutannya kita lihat. Tapi sejauh ini masuk akal nggak sih Pak pertimbangan hakim untuk memerintahkan Kejagung mengembalikan asetnya Helena Lim? Itu yang sedang dikaji oleh penuntut umum, ya. Jadi intinya begini, Presiden kita Bapak Prabowo Subianto itu dari hatinya mengingatkan, ya, ibu bapak kita yang hari ini mendapatkan kepercayaan sebagai pejabat, bahwa masyarakat Indonesia ini sangat mencintai Indonesia, dan di antara bentuk rasa cinta masyarakat tersebut adalah perhatian masyarakat yang sangat besar terhadap masalah korupsi. Oleh karena itu, Presiden Prabowo mengajak kepada seluruh pejabat agar benar-benar bersikap adil, ya, khususnya dalam pemberantasan korupsi. Jadi Mas Yudi, apa yang disampaikan oleh Presiden kita Bapak Prabowo Subianto itu persis sama dengan apa yang diobrolkan oleh saudara-saudara kita di media sosial, di kantor. Apa yang disampaikan oleh Presiden Prabowo itu sama dengan apa yang diobrolkan oleh saudara-saudara kita di pabrik, di warung, di kampung, yaitu keheranan masyarakat terhadap hukuman terhadap koruptor yang dianggap terlalu ringan. Kemudian juga tentang penjara yang ada kulkas. Betul, ya, beliau menyampaikan itu tadi kan kita sama-sama dengar. Kemudian tentang penjara yang ada AC dan lain-lain. Nah, Presiden kita Bapak Prabowo Subianto menganggap bahwa apa yang disampaikan oleh masyarakat di media sosial, protes masyarakat, keheranan masyarakat di kampung, di warung-warung, itu semua adalah bentuk kepedulian dan rasa cinta masyarakat terhadap Indonesia ini. Jadi untuk sama-sama kita ketahui, Presiden kita Bapak Prabowo ini sudah sejak muda, sudah keluar masuk desa, keluar masuk hutan, menjelaskan tugas negara. Beliau merasakan apa yang dirasakan oleh masyarakat. Jadi apa yang disampaikan oleh Presiden Prabowo tadi, ya, benar-benar bahasa yang kita dengarkan, protes di media sosial itu terhadap hukuman yang begitu ringan, kemudian penjara yang ada AC-nya.
Nah, Presiden menegaskan pendiriannya, sikapnya terhadap pemberantasan korupsi. Namun di satu sisi memang Presiden tidak mengintervensi hukum. Jadi beliau mengingatkan kepada tujuan bernegara, mengingatkan bahwa tidak ada yang boleh kebal aturan, tidak ada yang boleh merasa dirinya kebal aturan. Dan sekali lagi Presiden kita Bapak Prabowo mengingatkan bahwa harapan masyarakat ini begitu besar, khususnya terhadap pemberantasan korupsi, dan ini merupakan janji dari Presiden kita Bapak Prabowo Subianto, dan itu ada di asta kita yang ketujuh, yaitu meningkatkan pencegahan dan pemberantasan korupsi, judi online, narkoba, dan penyelundupan. Kami meyakini ibu bapak kita yang hadir tadi, ibu bapak kita para menteri, para wakil menteri, dan para kepala daerah, para bupati, para wali kota, para gubernur, kami meyakini beliau semua mampu menjadi teladan dalam pemberantasan korupsi, penghematan anggaran, dan kita meyakini setelah ini masyarakat betul-betul akan semakin meningkat kesadarannya, khususnya dalam pemberantasan korupsi. Karena pemberantasan korupsi ini memerlukan kerjasama antara semua pihak, tidak saja penegak hukum, tapi juga kesadaran dari masyarakat. Dan kita bersyukur protes dari masyarakat ini sesungguhnya adalah bentuk kecintaan dari masyarakat, kesadaran masyarakat bahwa korupsi ini sudah sangat berbahaya sekali dan merugikan kita semua. Apa yang dirugikan? Ya misalnya ketika harusnya dilakukan renovasi sekolah, tetapi ketika uangnya dikorupsi, ya yang rugi anak-anak kita, yang rugi adalah bangsa Indonesia, karena uang itu yang harusnya digunakan untuk merenovasi ruang kelas, toilet, tetapi akhirnya tidak sempurna karena dikorupsi. Selain banding atas putusan untuk Harvey Muiz, jaksa juga melakukan banding untuk beberapa terdakwa lain, yaitu Suwiti Gunawan, Robert Indrato, Reza Andriansyah, dan juga Suparta. Komisi 3 DPR RI pun turut menyoroti soal pentingnya pengembalian uang hasil korupsi dalam pengusutan tindak pidana yang dilakukan Kejaksaan Agung. Catatannya ya, kalau kejaksaan ini kan core-nya itu salah satu core pentingnya adalah di bidang tipikor, ya. Nah, sebetulnya di bidang tipikor ini pada akhirnya tujuan utama pemberantasan korupsi adalah bagaimana penyelamatan keuangan negara, yaitu the real asset recovery. Tujuan utamanya itu. Jadi bagaimana seberapa banyak pun orang ya dipidanakan, dipenjarakan, ya akan kurang maknanya kalau kembalinya uang yang dikorupsi, ya uang yang dicuri ke negara itu tidak signifikan.